Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nurhuda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang seni rupa dua dimensi. Materi seni rupa dua dimensi ini termasuk ke dalam KD 3.1, yaitu memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, adapun indikator pencapaiannya, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian seni rupa dua dimensi, kemudian menjelaskan unsur yang ada pada pembuatan karya seni rupa dua dimensi, kemudian yang ketiga, yaitu menjelaskan prinsip yang ada pada pembuatan karya seni rupa dua dimensi, kemudian yang keempat, menjelaskan macam-macam karya seni rupa dua dimensi, kemudian yang kelima, yaitu mendeskripsikan jenis bahan karya seni rupa dua dimensi, kemudian yang keenam, yaitu mendeskripsikan bahan yang dapat digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Kemudian yang terakhir yaitu mendeskripsikan teknik yang digunakan dalam proses berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, sebelum memasuki materi pembelajarannya, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang nantinya akan kita pelajari. Yang mana yang pertama yaitu agar siswa dapat menjelaskan pengertian, unsur, macam-macam karya, dan prinsip yang ada pada pembuatan karya seni rupa dua dimensi. Kemudian yang kedua yaitu agar siswa dapat mendeskripsikan jenis bahan, dan alat, kemudian teknik yang digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, masuk ke materi pertama yaitu tentang pengertian seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi ini sama dengan P dikali L, yang mana P sama dengan panjang dan L sama dengan lebar. Jadi, karya seni rupa dua dimensi ini merupakan karya seni yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Kemudian, karya seni rupa dua dimensi ini tidak memiliki ruang karena tidak memiliki ketebalan atau ketinggian. Hal ini pula lah yang membedakan antara karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Nah, karya seni rupa dua dimensi ini hanya dapat dilihat dari arah depan saja. Seni rupa dua dimensi biasanya diwujudkan dalam bentuk gambar di atas permukaan yang datar, seperti kertas, kayu, kanvas, dan lain sebagainya. Nah, adapun contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti contohnya ada lukisan, gambar, karikatur, kemudian ada batik, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari karya seni rupa dua dimensi. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang unsur dalam karya seni rupa dua dimensi. Unsur seni rupa dua dimensi ini dibagi menjadi 8 unsur. Unsur pertama yaitu ada unsur titik, yang merupakan unsur dasar seni rupa yang terkecil. Semua unsur objek dihasilkan dimulai dari titik. Kemudian ada unsur garis. Unsur garis ini adalah goresan atau batas limit dari suatu benda. Nah, pemanfaatan garis dalam desain diterapkan guna untuk mencapai kesan tertentu. Kemudian ada unsur bidang. Unsur bidang ini terbentuk dari hubungan beberapa garis, kemudian memiliki dimensi panjang dan lebar. Nah, unsur selanjutnya yaitu unsur bentuk. Unsur bentuk ini menunjukkan wujud benda yang tampak memiliki volume atau massa, meskipun pada karya seni rupa dua dimensi, volume tersebut hanyalah ilusi. Nah, yang membedakan antara unsur bidang dan unsur bentuk tadi terletak pada volume. Jika pada bidang tidak terdapat volume, jika bentuk terdapat volumenya. Hanya saja, meskipun dalam karya seni rupa dua dimensi ini, volumenya berbentuk semu. Nah, kemudian ada ruang. Dalam karya dua dimensi dapat mengacu pada luas bidang gambar. Kemudian, unsur ruang atau kedalaman pada karya seni rupa dua dimensi ini bersifat semu atau maya karena diperoleh melalui kesan penggambaran. Nah, kemudian ada unsur selanjutnya yaitu unsur warna. Nah, warna ini menjadi salah satu unsur penting dalam seni rupa karena memberikan kesan, karakter, serta makna yang berbeda dari setiap karya warna yang digunakan. Warna ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada warna primer, sekunder, dan tersier. Nah, warna primer itu merupakan 3 warna pokok. Ada warna biru, kuning, dan merah. Sedangkan warna sekunder merupakan pencampuran antara warna primer dicampur warna primer. Seperti contohnya warna ungu, warna hijau. Nah, itu merupakan penggabungan antara warna primer dan warna primer. Kemudian ada warna tersier, yaitu gabungan antara warna primer dan warna sekunder. Seperti contohnya warna coklat dan lain sebagainya.
Nah, masuk ke unsur selanjutnya yaitu unsur tekstur, yang mana tekstur ini merupakan sifat permukaan sebuah benda. Nah, ada dua jenis tekstur, yaitu ada tekstur nyata dan tekstur maya atau semu. Nah, tekstur nyata ini yaitu antara yang kita lihat dan yang kita raba itu sama, sedangkan tekstur semu atau tekstur maya yaitu berbeda antara yang kita lihat dan yang kita rasakan. Nah, kemudian ada unsur selanjutnya yaitu unsur gelap terang. Dalam karya seni rupa dua dimensi, unsur gelap terang ini dapat berfungsi untuk menggambarkan benda menjadi kesan tiga dimensi. Gelap terang ini menyatakan kesan ruang atau kedalaman dan memberi perbedaan atau kontras. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam karya seni rupa dua dimensi. Karya seni rupa dua dimensi ini ada berbagai macam karya, yang mana yang pertama yaitu ada lukisan. Nah, lukisan ini merupakan karya seni yang pembuatannya dilakukan dengan memoleskan cat dan alat kuas lukis, palet, dan peralatan lainnya pada bidang datar. Kemudian ada gambar. Gambar adalah kegiatan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar dengan berbagai teknik dan pilihan. Jadi yang membedakan antara lukisan dan gambar yaitu jika lukisan menggunakan cat dan kuas, sedangkan gambar itu menggunakan tinta dan pena. Kemudian ada fotografi. Fotografi merupakan seni atau proses penghasil gambar atau foto dan cahaya pada film. Nah, karya seni fotografi ini harus memiliki nilai estetika di dalamnya. Kemudian masuk ke macam-macam karya seni rupa lainnya, yaitu ada karya seni kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis dengan indah dengan pena sebagai hiasan. Nah, kaligrafi merupakan suatu karya seni yang artistik yang kebanyakan dibuat dalam bahasa Arab dan dibuat memakai berbagai macam media. Kemudian ada karya seni rupa dua dimensi, grafis. Grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas. Kemudian ada karya poster. Poster, pembuatannya biasanya di atas kertas dan membentuk suatu wujud yang mampu memberikan suatu informasi. Masuk ke macam karya seni rupa dua dimensi lainnya, yaitu mural. Mural adalah cara menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok, atau permukaan luas yang bersifat permanen. Nah, kemudian ada karya mozaik. Mozaik dibuat dengan cara menyusun sebuah benda sampai membentuk wujud tertentu. Nah, wujud yang dihasilkan harus mempunyai nilai estetika dan membutuhkan bahan tertentu. Kemudian ada ragam hias. Nah, ragam hias atau motif ini adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Nah, itu tadi macam-macam karya seni rupa dua dimensi. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip seni rupa dua dimensi. Yang pertama, yaitu ada prinsip kesatuan. Nah, prinsip kesatuan ini merupakan perpaduan antara unsur seni rupa yang satu dengan yang lainnya, sehingga unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain atau tidak berdiri sendiri. Kesatuan ini dapat dicapai melalui kesamaan unsur, kemiripan unsur, keselarasan, keterikatan, dan kerapatan unsur. Masuk ke prinsip selanjutnya, yaitu prinsip keseimbangan. Nah, keseimbangan ini merupakan kestabilan yang ditunjukkan oleh objek seni rupa sehingga memiliki daya tarik yang sama di setiap sisinya. Nah, prinsip ini erat kaitannya dengan berat atau tumpuan pada suatu karya seni. Namun, hal tersebut tidak merujuk pada keadaan fisik, tapi lebih ke kesan visualnya, seperti contoh yang ada di samping. Nah, jika kita hitung menggunakan fisiknya, tentu itu tidak sebanding. Yang satu hanya satu lingkaran, yang satu lagi 4 lingkaran. Tapi jika kita lihat secara visual, itu akan seimbang. Karena yang satu lingkaran ini berupa lingkaran besar, dan sebelahnya itu merupakan lingkaran-lingkaran kecil. Jadi jika kita lihat secara visual, itu akan seimbang. Kemudian keseimbangan ini dibagi menjadi keseimbangan simetris dan asimetris. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip penekanan. Biasanya disebut sebagai prinsip dominasi, yaitu cara untuk menyampaikan objek tertentu agar terlihat lebih menonjol dan berbeda dari objek sekitarnya. Nah, prinsip penekanan atau center of interest ini tujuannya yaitu agar fokus utama pengamat karya itu tertuju pada objek yang ditonjolkan. Kemudian cara penerapannya berbagai macam cara, mulai dari posisi, warna, ukuran, dan lain sebagainya.
Kemudian masuk ke unsur selanjutnya, yaitu ada unsur gradasi. Nah, gradasi ini merupakan susunan dari 2 atau lebih warna dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Misalnya dari warna gelap ke warna terang ataupun sebaliknya. Nah, gradasi ini sering digunakan saat membuat lukisan, khususnya lukisan dengan tema naturalisme. Dengan gradasi, maka sebuah karya seni lukis yang dihasilkan itu akan tampak lebih hidup. Nah, kemudian ada prinsip proporsi. Proporsi dalam seni rupa merupakan perbandingan proporsi antara unsur dalam suatu objek. Nah, proporsi dikelompokkan menjadi 3 pola, yaitu ada simetris, asimetris, dan bebas. Nah, masuk ke prinsip selanjutnya, yaitu prinsip keselarasan, yang mana prinsip keselarasan ini digunakan untuk menyatukan unsur-unsur yang ada dalam seni rupa agar menciptakan suatu perpaduan yang selaras. Untuk mencapai keselarasan ini, seniman bisa menggunakan berbagai macam cara, misalnya dengan mengatur warna, mengatur pencahayaan, atau menata bentuk. Dengan demikian, unsur-unsur yang ada dalam karya itu dapat terlihat rapi dan tidak terlalu mencolok. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip irama. Nah, irama dalam seni rupa merupakan pengulangan satu atau lebih unsur yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Umumnya, pengulangan unsur yang paling sering dilakukan yaitu susunan garis, bentuk, ataupun warna. Kemudian ada prinsip selanjutnya yaitu prinsip kontras, yaitu kesan yang diperoleh karena adanya dua unsur yang saling berlawanan. Nah, kontras dapat diterapkan pada perbedaan warna, bentuk, ataupun ukuran. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis bahan dalam karya seni rupa dua dimensi. Jenis bahan karya seni rupa dua dimensi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan sumber bahan dan cara pengolahannya, kemudian berdasarkan sifat materialnya. Berdasarkan sumber bahan dan cara pengolahannya dibedakan menjadi dua lagi, yaitu bahan baku alami dan bahan sintesis. Bahan baku alami adalah material bahan dasarnya diperoleh dari alam. Kemudian ada bahan sintesis atau olahan adalah bahan baku alam yang diolah melalui proses fabrikasi atau industri tertentu sehingga menjadi bahan baru yang memiliki karakter khusus. Kemudian ada berdasarkan sifat materialnya. Berdasarkan sifat materialnya dibagi menjadi 4, yaitu bahan keras, bahan lunak, bahan cair, dan bahan padat. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang bahan dan alat dalam karya seni rupa dua dimensi. Nah, bahan dan alat dalam karya seni rupa dua dimensi ini memiliki berbagai macam. Hanya saja nanti Ibu akan menjelaskan beberapa bahan dan alat yang umumnya digunakan dalam pembuatan karya seni rupa dua dimensi. Nah, yang pertama yaitu ada pensil. Pensil dibuat dengan campuran grafit dan tanah liat. Nah, pensil ini dapat menghasilkan sketsa dan lukisan. Kemudian ada konte. Konte bertekstur halus dan berwarna sangat hitam atau bisa dikatakan memiliki warna yang hitam legam. Kemudian ada pensil warna. Pensil warna ini banyak digunakan untuk membuat karya berupa lukisan. Nah, pensil warna terdiri dari berbagai macam warna-warna dan memiliki tekstur yang lembut. Kemudian ada krayon. Krayon terbuat dari unsur lilin dan kapur sehingga penggunaannya terbilang mudah dan sangat akrab bagi para pelukis pemula. Nah, kemudian ada pena. Pena merupakan alat yang bahannya terbuat dari tinta, di mana tinta yang ada dalam pena sering hanya didominasi 3 warna tertentu, yaitu warna hitam, biru, dan merah. Meskipun ada warna-warna lainnya, hanya saja yang umumnya dijumpai yaitu warna hitam, biru, dan merah. Selanjutnya ada cat air. Nah, cat air ini memiliki sifat transparan dan mudah larut. Cat air sangat digemari karena penggunaannya yang mudah dan menimbulkan hasil karya yang cenderung bersifat lukisan klasik. Kemudian ada cat minyak. Cat minyak memiliki tingkat kesulitan yang tidak mudah karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengeringkan cat ini. Nah, kemudian ada kanvas. Kanvas merupakan salah satu media lukis yang terbuat dari campuran kain yang berlapis cat dan lem. Kanvas ini biasanya berwarna putih dan memiliki ukuran yang beragam. Selanjutnya ada kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan dalam mengerjakan sebuah karya lukisan. Nah, kuas berguna menggoreskan baik itu cat minyak maupun cat air ataupun bahan-bahan lainnya ke dalam media lukis untuk menghasilkan sebuah lukisan ataupun gambar. Nah,
Kemudian ada palet. Palet merupakan wadah ataupun media yang digunakan sebagai alat bantu untuk menaruh cat dan juga berguna untuk menyampurkan warna-warna cat sesuai dengan keinginan si pelukis. Kemudian ada komputer. Nah, komputer ini biasanya menjadi media sekaligus alat yang digunakan sebagai membuat karya. Nah, komputer dapat menjadi media pendukung hasil karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan teknik tertentu, seperti gambar digital. Nah, itu tadi bahan dan alat yang digunakan dalam membuat karya seni rupa dua dimensi. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang teknik seni rupa dua dimensi. Nah, teknik dalam seni rupa dua dimensi yang pertama yaitu ada teknik plakat, merupakan teknik melukis dengan menggunakan cat minyak, cat poster, ataupun cat akrilik dengan goresan yang tebal agar mendapatkan hasil yang pekat dan padat. Kemudian ada teknik akuarel. Nah, teknik untuk melukis seni rupa menggambar dengan menggunakan cat air, sabun-sabun warna untuk melukis harus tipis agar hasilnya juga tampak seperti transparan. Nah, kemudian ada teknik kolase. Teknik kolase merupakan teknik yang biasanya disusun dari potongan-potongan foto atau gambar kecil lainnya yang kemudian ditempel dengan menggunakan lem. Kemudian ada teknik mozaik, yaitu merupakan teknik yang disusun oleh panel, potongan, ataupun berbagai macam warna saja. Nah, kemudian ada teknik linear, merupakan teknik untuk menggambar objek dengan menggunakan pola garis dari pensil ataupun pena. Nah, adapun teknik selanjutnya yaitu teknik Dussel, merupakan teknik yang digunakan untuk membuat gelap terang pada objek lukis dengan goresan-goresan miring yang menggunakan pensil. Kemudian disapukan menggunakan tisu ataupun kain. Kemudian ada teknik pointillis. Nah, teknik pointillis ini merupakan teknik yang digunakan untuk menghitamkan objek lukis dengan beberapa titik yang diberikan. Nah, selanjutnya ada teknik blok. Nah, teknik blok merupakan teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan menggunakan satu warna. Kemudian ada teknik arsier. Nah, teknik arsier ini merupakan teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan pulasan garis sejajar ataupun garis menyilang dengan menggunakan pensil atau pena. Kemudian ada teknik anyam. Teknik anyam digunakan untuk menumpang tindih dan juga untuk menyilangkan bahan-bahan yang ada sehingga menghasilkan karya seni anyam. Biasanya bahan yang digunakan dalam anyam ini ada bahan-bahan tertentu seperti contohnya ada bambu, kemudian ada rotan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi materi tentang karya seni rupa dua dimensi. Ibu harap dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda tentang materi seni rupa dua dimensi. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.